Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari gabungan kelas A, C, dan D akan mempresentasikan bab 1 aljabar trigonometri mengenai konsep dasar perbandingan trigonometri dan relasi antara perbandingan trigonometri. Nah, sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Widya Kumalasari, dan adapun beberapa rekan saya yaitu Luhmade Gita Laksmi, Made Dita Pramudia, Niputu Wina Mondayani, dan Igusti Sri Agung Indiragani Jayaningrat. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai konsep dasar dan relasi antara perbandingan trigonometri, kemudian terdapat contoh soal, diskusi soal, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, presentasi akan dimulai dari saya sendiri. Yang pertama terdapat konsep dasar perbandingan trigonometri. Trigonometri atau yang disebut dengan ilmu ukur sudut merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang memiliki konsep dasar yaitu dalil Pitagoras, perbandingan geometri, dan keseimbangan. Konsep ini merupakan cikal bakal dari fungsi-fungsi trigonometri yang dimana pada mulanya hanya terpaku pada sudut lancip, tetapi saat ini berkembang ke sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Kemudian terdapat perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri merupakan perbandingan dari sisi-sisi segitiga. Nilai perbandingan trigonometri dihitung menggunakan sudut lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian untuk memudahkan perhitungan maka digunakan sudut siku-siku yang dimana sudut siku-siku memiliki 3 buah sudut yang dengan jumlah besar sudutnya yaitu 180 derajat. Kemudian terdapat 6 perbandingan trigonometri yang terdiri dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri. Yang pertama yaitu sinus suatu sudut. Adalah perbandingan antara panjang sisi depan sudut dan sisi hipotenus atau sisi miring yang ditulis dengan sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan AB per AC sama dengan X per Y. Yang kedua yaitu kosinus suatu sudut. Adalah perbandingan antara panjang sisi samping sudut dan sisi hipotenus atau sisi miring yang ditulis dengan cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan BC per AC sama dengan Z per Y. Yang ketiga yaitu tangen suatu sudut. Adalah perbandingan antara panjang sisi depan sudut dan sisi samping sudut yang ditulis dengan tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan AB per BC sama dengan X per Z. Yang keempat yaitu kosekan suatu sudut. Adalah perbandingan antara panjang sisi miring dan depan sudut yang ditulis dengan kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi depan sama dengan AC per AB sama dengan Y per X. Yang kelima, sekan suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi miring dan sisi samping sudut yang tulis dengan sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping sama dengan AC per BC sama dengan Y per Z. Yang terakhir yaitu ketangan suatu sudut adalah perbandingan panjang sisi samping sudut dan sisi depan sudut yang tulis dengan kotangan alfa sama dengan sisi samping per sisi depan sama dengan BC per AB sama dengan Z per X. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian atau pengertian kalian dalam materi yang telah disampaikan tadi, maka kita telah menyediakan satu contoh soal. Untuk contoh soalnya bisa dicermati dalam slide. Sambil dicermati, saya akan membacakan contoh soal tersebut. Baik, saya akan mulai membacakannya. Sebuah tangga memiliki panjang 7 meter yang disandarkan pada tembok dan membentuk sudut 45 derajat dengan tanah. Maka tinggi tembok dari tanah sampai ujung tangga adalah. Nah, di slide sudah diberikan gambaran ilustrasi mengenai contoh soal tersebut, yang dimana AC merupakan tinggi dari tembok yang akan kita cari, BC panjang dari tangganya, sedangkan sudut B merupakan sudut yang terbentuk dari tangga yang bersandar pada tembok. Baik, kita lanjut ke jawabannya. Sin 45 derajat sama dengan tinggi tembok atau AC per 7 meter. Nah, tinggi temboknya itu dipindahkan ke ruas kiri, jadi 7 meter dikali sin 45 derajat. Tinggi tembok atau AC sama dengan 7 meter dikali setengah akar 2. Maka tinggi tembok atau AC sama dengan 7 akar 2 per 2. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu sudut istimewa dalam trigonometri. Di trigonometri terdapat sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu terdiri dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di slide sudah ada tabel tentang sudut istimewa trigonometri. Itu bisa dicermati. Sambil kalian mencermatinya, saya akan membacakan tabel tersebut. Baik, saya akan mulai membacakannya. Sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan setengah,
sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Lanjut, cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 60 derajat sama dengan setengah, cos 90 derajat sama dengan 0. Saya akan lanjut, tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sepertiga akar 3, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 60 derajat sama dengan akar 3, tan 90 derajat artinya tidak terdefinisi. Dan untuk sudut-sudut istimewa selanjutnya, kalian bisa baca dalam tabel tersebut. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Madita Pramudia dengan NIM 22130111054 akan menjelaskan mengenai relasi antara perbandingan trigonometri. Seperti yang kita ketahui, pada segitiga berlaku suatu hubungan, yaitu semakin besar suatu sudut, maka sisi yang berada di hadapannya akan semakin panjang. Sehingga pada suatu segitiga siku-siku, sisi yang terpanjang adalah yang dihadapkan pada sudut siku-siku, yaitu sisi miring pada segitiga. Dalam trigonometri, relasi antara perbandingan geometri disebut sebagai relasi fungsi trigonometri atau dikenal dengan identitas trigonometri. Kemudian, dari perbandingan trigonometri itu dapat dinyatakan yaitu sin alfa sama dengan OQ per PQ. OQ per PQ, yaitu A per C. Kemudian didapatkan kosekan alfa sama dengan PQ per OQ, sama dengan 1 per OQ per PQ, sama dengan 1 per sin alfa. Kemudian untuk relasi fungsi trigonometri, yaitu sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kemudian untuk kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Jadi untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, sebelum melanjutkan, perkenalkan saya Lohmadi Gita Laksmi dengan NIM 22130111045. Relasi trigonometri menurut dalil Pitagoras. Di sini saya akan memaparkan identitas trigonometri yang diperoleh dari dalil atau teorema Pitagoras. Menurut teorema Pitagoras, sisi-sisi pada segitiga sebelumnya memenuhi hubungan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Agar diperoleh suatu bentuk perbandingan trigonometri, kita bagi masing-masing ruas dengan C kuadrat, sehingga diperoleh pecahan yang merupakan pembagian satu sisi segitiga dengan sisi yang lainnya. Menurut perbandingan trigonometri, bentuk pembagian tersebut menjadi sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1, di mana sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 merupakan salah satu identitas trigonometri yang menunjukkan hubungan antara sinus dan kosinus. Identitas trigonometri lainnya bisa didapatkan dengan membagi persamaan dari teorema Pitagoras oleh sisi yang lainnya. Seperti pada slide, ketika masing-masing ruas kita bagi dengan A kuadrat, maka diperoleh 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Dan jika masing-masing ruas dibagi dengan B kuadrat, maka diperoleh tangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan seken kuadrat alfa. Selanjutnya ada contoh soal. Jika diketahui alfa sama dengan 30 derajat, apakah sinus kuadrat 2 alfa ditambah kosinus kuadrat 2 alfa sama dengan 1? Penyelesaiannya adalah alfa sama dengan 30 derajat, maka 2 alfa sama dengan 60 derajat. Sinus kuadrat 2 alfa ditambah kosinus kuadrat 2 alfa sama dengan sinus kuadrat 60 derajat ditambah kosinus kuadrat 60 derajat. Masukkan sinus 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3 dan kosinus 60 derajat sama dengan 1 per 2. Sehingga diperoleh hasil sinus kuadrat 2 alfa ditambah kosinus kuadrat 2 alfa sama dengan 1. Dari penjelasan kami tadi dapat disimpulkan bahwa trigonometri atau disebut juga ilmu ukur sudut merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang memiliki konsep dasar yaitu dalil Pitagoras, perbandingan geometri, dan kesebangunan. Dan di dalam trigonometri terdapat relasi antara perbandingan geometri yang disebut dengan relasi fungsi trigonometri atau dikenal dengan identitas trigonometri. Kemudian melalui konsep dasar dalil Pitagoras kita bisa menemukan relasi lainnya dengan mengembangkannya. Baik, terima kasih atas atensi teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Buat tugas sambil makan bakmi, sudah pasti tugasnya trigonometri. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami. Akhir kata kami haturkan para mesanti.
Om Santi 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 Om.